Nah, bicara masalah backup atau dorongan begitu, ini juga dibutuhkan oleh Anies dan juga PKS. Salah satunya tadi ditawarkan oleh PDIP, masih butuh nih. Apakah dari PDIP menawarkannya tadi hanya berupa mesin politiknya saja, atau mengharuskan ada kandidat dari kader PDIP di dalam kandidasi nanti? Harus dong. Tadi kan dari awal saya sudah sampaikan bahwa yang menjadi prioritas bagi kami adalah untuk mengerucutkan satu nama di internal yang akan kami gadang-gadang dan berbicara dengan partai politik lain untuk sama-sama mengusung, ya kan? Tapi semuanya masih negotiable, bahkan apakah sebagai calon gubernur, apa sebagai calon wakil gubernur. Nah, prosesnya sudah dalam tahap mana untuk pengajuan Kita nama itu ke siapa? melakukan survei, ya kan, tapi masih jauh tahapannya, masih jauh karena kita juga masih melihat-lihat, ya kan, siapa yang akan menjadi lawan, siapa yang kira-kira potensial menjadi kawan, dan juga itu kan bisa dilihat dari bukan hanya dari jauh, tapi juga dari pembicaraan dengan partai politik manapun. Dan kita tidak menutup diri dan kita membuka diri berbicara dengan partai politik manapun, seperti juga di pilkada-pilkada lain di seluruh Indonesia. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Bang Ridwan Hisyam, ya itu kan sebenarnya seperti itu juga, bahwa tidak menutup diri juga untuk bisa berbicara dengan partai kami gitu, walaupun memang mereka memprioritaskan untuk kerjasama dengan KIM, Koalisi Indonesia Maju. Tapi kan seperti di daerah-daerah lain, kader partai Golkar mendaftar di DPD dan DPC PDI Perjuangan itu banyak, seperti juga sebaliknya. Jadi ini hal yang masih panjang. Ini pertanyaannya terlalu seru untuk dibicarakan di bulan Juni. Gitu. Gak apa-apa, biar dipanasin gitu Bang Ciko. Juli sebentar lagi, nanti pas Juli kita akan bilang masih 28 Agustus gitu. Bang Ciko, tapi begini, ketika sudah dijalin komunikasi politik, artinya saat ini ketika PKS sudah menyampaikan bahwa Anies Sohibul Iman, komunikasi politik yang dilakukan terhadap PDI Perjuangan, kemudian juga dari PKB ini bagaimana? Sudah adakah lebih lanjutnya lagi? Gini, kan ada pembicaraan nih, kalau politik ada panggung depan, panggung belakang. Kalau panggung belakang itu terus mengalir gitu ya, tapi panggung depannya enggak gitu. Kan kita juga nggak bisa terbuka secara keseluruhan. Nggak boleh di-spill gitu ya, Nggak boleh Bang, di-spill. Ini kan ada terkait dengan strategi, terkait dengan tentunya menghargai apa yang disampaikan dari partai lain, itu juga partai lain tidak ingin kita menyampaikannya ke ke publik dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya ini semua kan kita lakukan demi kebaikan Jakarta dan juga warganya. Saya selalu merasa munculnya calon-calon yang begitu banyak, yang diuntungkan adalah rakyat. Yang diuntungkan adalah warga Jakarta. Apalagi calon-calon ini mempunyai kurikulum vitae yang seperti saya sebutkan tadi, pernah berada di pemerintahan, mampu untuk menjawab tantangan-tantangan DKJ ke depannya. Bukan hanya DKI Jakarta kan. Jadi ini yang betul-betul sekarang sedang persiapkan. PDI Perjuangan benar-benar menyiapkan kader yang terbaik. Nah, terbaik ini bukan hanya terbatas soal elektabilitas misalnya. Kalau terbatas soal elektabilitas tentunya Ahok dengan tutup mata kita akan ajukan. Tapi kan juga kita melihat akseptabilitas. Kita lihat juga bagaimana tanggapan dari partai politik lain yang akan kita ajak kerjasama. Masyarakat juga bagaimana. Itu juga jadi pertimbangan. Dan kalau kita bicara soal kompetensi, kita sudah cukup. Tokoh-tokoh yang kita sedang jaring ini kompetensinya cukup. Tapi sekarang ini banyak hal yang di luar itu semua yang harus dipertimbangkan. Baik, PDIP masih mempersiapkan, panggung belakang masih terus berjalan. Panggung belakangnya Kim seperti apa sih, Bang Ridwan? Kalau kita lihat, salah di panggung depan, Partai Amanat Nasional, PAN ini paling getol kayaknya untuk minta Golkar ikhlasin deh Ridwan Kamil maju di Jakarta. Kalau enggak ya kita udah ada calon ini, kemajuin aja Kaisang sama Zita Anjani katanya begitu. Nah ini bagaimana dengan dari Golkar nih? Apakah sudah sejauh mana tingkat keikhlasan Partai Golkar dalam hal Ridwan Kamil ini? Jadi begini ya, pemilih Golkar itu tadi Kang Ujang kan sudah sampaikan, orangnya sangat rasional dan melihat terbuka lah, sangat terbuka. Jadi melihat figur siapa memang yang pantas. Kita lihat ya kemarin ini ada pengalaman 5 tahun yang lalu. Partai Golkar memberikan dukungan kepada partai pemerintah, dalam hal ini PDI Perjuangan, yaitu mengusung Ahok. Dan Gerindra pada waktu itu mengusung Anies Baswedan, dan Partai Demokrat AHY. Pemenangnya di awal putaran pertama adalah Ahok. Tapi setelah masuk 2 besar, Ahok berhadapan dengan Anies, yang menang Anies. Nah, ini semua harus disimulasikan. Jadi memang ada satu figur yang kita sangat perhatikan sekarang, dan kita lihat betul-betul elektabilitasnya bagaimana dan peluang menangnya bagaimana, yaitu Mas Kaisang. Karena Mas Kaisang ini kami melihat adalah salah satu mutiara yang
muncul di akhir di dalam proses pilkada ini. Nah, kita harus betul-betul jeli. Apakah ini bisa mendongkrak suara apabila nanti dia tiga calon, terus 2 putaran, karena tadi kan data yang diberikan Kang Ujang kan semuanya tidak ada yang di atas 50% atau ya kurang lebih 30%. Nah, ini semuanya bisa terjadi seperti pilkada 5 tahun yang lalu. Padahal pada waktu itu Ahok dukungannya sangat besar, partainya sangat besar. Tapi yang menang adalah setelah koalisi putaran kedua terjadi koalisi lagi, yang menang adalah Pak Anies Baswedan. Nah, sehingga kenapa Mas Kaisang ini, selain memang Mas Kaisang ini adalah sebagai anak presiden, dan itu tidak bisa kita pungkiri, ya memang Mas Kaisang putranya Pak Joko Widodo ya, selaku presiden saat ini. Tetapi kan juga Mas Kaisang punya partai, yang partai PSI, ketua umum, sehingga dia juga punya peluangnya. Tinggal kita lihat saja apakah mampu nanti Mas Kaisang bisa apabila digabungkan atau dikawinkan dengan calon dari Partai Golkar bisa menjadi pemenang pada putaran kedua. Karena saya masih melihat kalau 33 calon ini pasti 2 putaran. Beda kalau memang dari awal sudah hanya ada 2 pasangan. Nah, itu langsung head to head. Saya kira seperti Kang Ujang bilang nanti tapi peluangnya kita akan komunikasi lihat politik yang dilakukan Partai Golkar dengan Kim sendiri dalam pencalonan nama-nama ini sudah berjalan dengan baik, artinya satu suara atau memang belum menemukan titik temu, Bang Ridwan? Kita belum menemukan titik temu karena memang kita masih melakukan simulasi karena pemilih Jakarta berbeda dengan pemilih di daerah-daerah lain. Karena pemilih daerah lain itu lebih mudah untuk kita prediksi, arah suara masyarakat itu ke sana. Itu masih bisa kita prediksi. Tapi di Jakarta adalah sangat cair sekali. Sehingga kalau kita salah memprediksi, kita bisa tertipu. Nah, itu seperti pada saat periode yang lalu kan. Semua melihat bahwa Ahok yang kuat pada waktu itu, ternyata Mas Anies kan yang menang di putaran kedua, karena pemilih Jakarta adalah pemilih yang rasional, pemilih yang terbuka, dan kami pemilih Golkar itu seperti pemilih Jakarta, orangnya sangat terbuka pemilih di Golkar itu. Berbeda kalau yang ada di daerah-daerah pedesaan, pemilih kita itu loyal sekali, sangat loyal. Apapun yang dimunculkan oleh Partai Golkar, dia tidak mau tahu figurnya siapa. Apabila partai sudah menentukan, maka mereka, nah itulah adalah yang kita namakan di Golkar itu adalah captive market kita. Dan itu memang banyak di desa-desa dan berbeda dengan yang ada di Jakarta. Di Jakarta kan sangat terbuka sekali. Tetapi sekarang dengan era 4.0 ini digital, di desa pun juga sekarang sudah mulai terbuka. Jadi mereka sangat realistis juga. Kalau partai menyodorkan nama yang tidak sesuai dengan aspirasi mereka juga tidak akan memilih. Ini terlihat sekali di pemilu yang saat ini, bagaimana Partai Golkar pada saat disurvei di awal-awal hanya 7-8%. Ternyata pada saat realisasi pemilihan umum yang kemarin tanggal 18 Februari, kita alhamdulillah menjadi pemenang kedua dan dapat suara yang cukup signifikan, yaitu kurang lebih sekitar 15-18%. Nah, itu adalah bukti bahwa figur kita bergantian dulu nih Bang ya. Itu sangat menentukan sekali. Oke, figur sangat menentukan. Tadi ada sinyal juga yang dikatakan oleh Bang Ridwan bahwa sinyalnya ya coba dong dipasangin dulu, mau dihitung dulu nih. Ridwan Kamil dipasang sama Kaisang, yang anaknya Pak Presiden Jokowi ya kayaknya nih bakalan bagus. Nah, ini peluangnya bagaimana? Tadi kita sudah lihat sinyal dari Golkar seperti itu, sinyal dari PDIP seperti itu. Muaranya akan kemana nih, Kang Ujang? Kalau melihat pasangan Ridwan Kaisang atau nanti misalnya mengajukan nama Ahok dari PDIP? Ya, kita bicara tadi, saya sepakat dengan Bang Ridwan Hisam dan Bang Ciko ya, bahwa figur sentral. Dalam pilkada ini yang dipilih langsung, maka figur menjadi utama. Ya. Tetapi gini, siapa yang berpasangan dengan siapa, tentu ini masih dinamis. Tetapi ada ukuran, ada indikator, ada parameter. Apa ukurannya? Kalau saya bisa jelaskannya,
di antara banyak variabel, di antara banyak faktor itu ada 4 paling tidak. Pertama ya popularitas diuji, pasti yang dikenal dong, nggak mungkin disodorkan yang tidak dikenal. Yang kedua uji elektabilitas pasti, karena ini kan keterkenalan ya, popularitas lalu harus diuji dengan keterpilihan, elektabilitas yang tinggi. Di mana-mana yang menang tuh yang punya potensi yang elektabilitasnya tinggi. Yang ketiga tentu isi tas ini. Jadi isi tas itu menjadi penting. Tetapi kalau kita bertarung di Jakarta sudah pasti tahu biayanya berapa yang harus dikeluarkan. Yang keempat akseptabilitas. Nah dalam konteks tadi saya sepakat dengan Bang Ciko, penerimaan partai politiknya seperti apa? Nah selain itu penerimaan dari warga DKJ-nya juga seperti apa? Ini paling tidak diuji nih hal-hal ini agar nanti ukurannya jelas loh. Nanti siapa berpasangan dengan siapa, potensi menangnya seperti apa, pasti akan diuji dengan 4 hal ini di antara banyak hal yang lain. Sehingga ketika menentukan pasti kalkulasinya rasional dan saintifik berdasarkan survei yang objektif. Kalau tadi ya kalkulasinya politiknya ingin menang kira-kira seperti itu. Baik, nanti kita akan tunggu bagaimana kemudian hitung-hitungannya, bagaimana langkah dari partai politik menyikapi semua ini. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Bang Ciko, terima kasih Bang Ridwan Bang Ridwan, Hisyam terima kasih atas informasinya.